Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalkan, nama saya Zalfayumi Abdillah, NPM 0610101059. Baik, di sini saya akan membuat simulasi bagaimana terjadinya akses skenario normal pada DNS server dan akses DNS tunneling ya pada DNS server. Sebelumnya saya akan memperlihatkan di sini terdapat gambar, yaitu merupakan gambar keempat device yang saya gunakan untuk penelitian dan pengujiannya. Yang pertama itu adalah router mikrotik, kemudian yang kedua adalah device sebagai DNS server, kemudian ada device sebagai penyerang atau attacker dengan menggunakan OS Kali Linux, dan yang keempat adalah device sebagai klien ya. Dimana sebelumnya saya akan memperlihatkan terlebih dahulu, yaitu di sini ada konfigurasi router mikrotik ya. Dalam router mikrotik ini saya melakukan konfigurasi setting IP address, kemudian DHCP server, DHCP client, dan jaringan WLAN ya, atau wireless local area network, sebagai dimana nantinya klien akan koneksi melalui jaringan wireless local area network ini untuk mendapatkan akses internet ya, dan akses ke DNS server. Kemudian di sini ada VirtualBox ya yang digunakan untuk menjalankan operasi sistem. Di antaranya ada DNS server yang menggunakan Ubuntu Server LTS 20. Merupakan tampilan ya, di mana DNS server sendiri itu dengan menggunakan DNS Technetium, di mana DNS Technetium dikonfigurasi sama dengan OS Ubuntu, diinstal di operasi sistem Ubuntu Server LTS 20. Oke, sebelumnya mungkin yang pertama saya akan membuat atau memperlihatkan skenario akses normal terlebih dahulu ya, di mana akan beralih ke device sebagai klien ya, yaitu dengan device yang berbeda dengan dari DNS server ini. Di device sebagai klien ya, dimana device ini akan saya koneksikan ke jaringan WLAN, yaitu dengan nama WiFi masuk ya. Itu ya, ada. Nah, WiFi masuk, kemudian kita coba konekkan. Kita akan coba konekkan. Sudah terhubung ya. Sudah terhubung, kita akan cek di command prompt ya, apakah device ini mendapatkan IP dan mendapatkan akses internet. Kita coba ipconfig, kita lihat. Nah, sudah ada ya teman-teman. Device ini mendapatkan IP 128.0.255.209 ya, dari konfigurasi wireless local area network ya. Kemudian kita akan coba ping Google apakah mendapatkan akses internet. Kita coba maaf. Nah, berhasil ya. Kita dapatkan akses internet ya. Kemudian kita akan cek misalkan kita masuk ke detik.com ya. Nah, berhasil ya teman-teman. Berhasil masuk ke detik.com. Oke, selanjutnya kita mungkin akan cek ya, balik lagi ke DNS server. Apakah permintaan query tersebut dapat masuk ke DNS server yang diminta oleh klien. Oke, kita akan coba kembali ya. Nah, kita sudah ada di device sebagai DNS server, di mana kliennya bertambah 1 ya teman-teman ya. Dan kita dapat lihat, kita refresh terlebih dahulu ya. Kita dapat lihat IP-nya apakah masuk ya. Nah, ternyata ada ya. Ternyata alhamdulillah masuk IP-nya, yaitu sama 128.0.255.209 ya. IP-nya sudah masuk dan melakukan permintaan query ya sebesar 74 query. Kita cek lebih detail lagi apakah benar meminta query tersebut, yaitu ada dapat dilihat ya bahwa device ini meminta query ke DNS Google ya, yang tadi kita lakukan.
ke DNS Google, dan mungkin ini merupakan skenario akses normal ya. Alhamdulillah berhasil. Oke, mungkin setelah itu selanjutnya saya akan langsung mencoba ke skenario DNS tunneling. Ya, DNS tunneling itu dimana dengan menyerang device sebagai klien ini dengan device dengan operasi sistem Kali Linux. Oke. Kita akan coba dulu beralih ya. Kita akan coba beralih ke device-nya Kali Linux ya. Tapi sebelumnya mungkin ini kita dapat terlihat dulu ada total query yang masuk ya, yang dihasilkan dari klien tadi. Dan dua-duanya dapat dilihat ada norma ya. Total query tersebut sama dengan no error, yang berarti bahwa DNS server tersebut berhasil dijalankan oleh DNS server tanpa adanya query miss yang masuk. Oke. Nah, kita sudah beralih ke OS sebagai Kali Linux, di mana ini saya gunakan untuk penyerangan atau penetrasi dengan skenario DNS tunneling ya. Saya di sini akan membuat payload atau malware dengan menggunakan aplikasi Cage, yaitu merupakan Metasploit yang berbasis GUI ya. Kita akan menggunakan Cage, merupakan Metasploit berbasis GUI. Oke, sebelumnya ini sudah ada di tampilan login. Saya akan masuk dengan untuk menghasilkan ID dan passwordnya ya, dengan melakukan MSF console. Kemudian kita akan tunggu. Kita tunggu dulu. Nah, sudah mulai memberikan jawabannya ya. Nah, sudah masuk ya. Kita masih menunggu untuk komennya belum muncul. Ada muncul, kita masukkan load msgrpc ya. Itu untuk user dan passwordnya. Nah, di sini ada usernya msf, kemudian passwordnya kita kopas saja untuk dimasukkan ke Cage. Oke, kita coba masukkan msf, kemudian kita kopas saja passwordnya. Maaf, kita coba lagi, sepertinya ada yang salah ya. Nah, copy selection, kita coba masukkan. Nah, sudah. Kita akan coba connect. Kita tunggu dulu. Sudah masuk ya ke tampilannya ke dalam Cage tersebut. Nah, di sini kita akan membuat payloadnya. Kita kasih nama tag ini saja ya. Kita beri nama tag ini saja. Kemudian kita buat payload ini karena mungkin target kita adalah Windows. Kita buat Windows Meterpreter reverse TCP ya, TCP. Kemudian kita cek dulu ya lhostnya yang di sini IP-nya berapa yang kita dapat. IP 128.0.255.211 ya, kita kopas saja. Kita masukkan, kita kopas ulang kembali. Nah, kemudian L-portnya kita tentukan, kita 444 saja ya untuk portnya. Kemudian formatnya kita buat EXE saja. Nah, selanjutnya sudah ya.
Di sini mungkin kita dapat menambahkan untuk memodif, tapi mungkin ini aja sudah cukup untuk dibuat malwarenya. Kemudian kita generate. Nah, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, malware ini berhasil dibuat ya. Kita buat lagi di atasnya gitu untuk penetrasinya ya. Kita set dulu payloadnya sama seperti yang di bawah, Windows, Interpreter, Reverse, dan TCP. Kemudian lhostnya sama, itu 128.0.255.211. Portnya kita sama juga 44444 ya. Kemudian kita create. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah, nantinya payload ini saya akan simpan di DNS fake ya yang saya buat, atau domain yang tidak resmi ya yang saya buat. Kemudian nantinya klien tersebut akan mengakses ke DNS tersebut. Nah, ini merupakan seasoning ya nantinya untuk kita langsung berinteraksi dengan device korban. Nah, mungkin sebelumnya saya minta maaf ya, karena mungkin menyiapkan DNS server itu merupakan hal yang rumit untuk saya. Dimana di sini saya sudah memulai kembali, yaitu dengan sudah membuat atau mengkonfigurasi domain name system yang fake yang saya sudah buatnya. Dimana klien tersebut akan memasukkan DNS tersebut. Kita coba masukkan technetium.id ya, .id masuk. Nah, berhasil ya teman-teman, dimana DNS tersebut sudah dapat diakses ya di device korban. Kemudian saat korban tersebut mengakses DNS Titanium, di sini ada, kita coba DNS Titanium, kita unduh file tersebut yang menyerupai website DNS Titanium yang resmi. Kemudian kita download. Nah, sudah masuk ya di downloadannya. Coba kita running. Bentar. Kita cek apakah sudah masuk malware tersebut. Belum ya. Kita coba lagi untuk mendownloadnya ya. Untuk mendownloadnya, mulai download. Oke, kita coba cek di download. Sudah ya, sudah terdownload. Nah, ketika bentar. Oh, masih belum ya, teman-teman. Kita coba lagi. Nah, sudah ada ya. Jadi ketika saat device klien tersebut mengakses malware tersebut, maka itu secara tidak langsung terjadi kontak langsung ya dengan OS sebagai penyerang ya. Dimana malware device ini sebagai klien ini sudah terinfeksi dengan malware yang ditargetkan. Nah, kita sudah kembali lagi ya ke OS Kalianur, apakah berhasil terkoneksi ke device korban, device target. Nah, kita coba kita masuk ke seasoning ya. Kita coba masuk ke seasoning. Nah, ini mungkin yang tadi payload yang saya buat ya. Kita akan coba masuk ke seasoning. Bentar, kita cek terlebih dahulu. Sama ya, tidak ada yang diubah. Kita masuk seasoning.
Nah, sudah masuk ya ternyata device korban. Device korban tersebut sudah masuk. Kita interaksi. Nah, ini merupakan tunneling yang kita sudah lakukan ke device korban, di mana kita dapat mengontrol device korban dengan malware. Kita coba screenshot tadi apakah muncul. Nah, ternyata sama ya teman-teman ya. Dari tampilan depannya, kemudian ini merupakan data-data yang berada di device korban tersebut ya. Kita dapat download, dan mungkin ini yang dinamakan eksploitasi data atau pencurian data ya. Seperti itu. Ya, ini sudah berinteraksi ya dengan device korban. Selanjutnya mungkin kita akan lihat ya, apakah di DNS server tersebut dapat masuk DNS yang kita akses, DNS fake ini, dan berpengaruh pada DNS server, apakah muncul. Nah, kita sudah masuk ya. Ya, ternyata kita coba refresh saja ya. Ya, dimana mungkin ini merupakan tampilan dari akses DNS tunneling. Ya, dimana terdapat no error, kemudian server failure, dan NX domain itu muncul, di mana server failure ini mendefinisikan bahwa terjadinya kesalahan dari DNS server ya, di mana ketika DNS server ini mengakses sebuah DNS yang tidak ada, maka permintaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh DNS server tersebut sendiri ya. Kemudian NX domain ini muncul dikarenakan terdapat domain yang tidak sah atau tidak asli ya, tidak terdaftar. Nah, di sini terdapat list block ya, terdapat 2 list block, di mana mungkin list block tersebut akan masuk ke next domain yang saya sudah setting dan konfigurasi ya. Nah, di mana di sini terdapat enable blocking, kemudian NX domain ini blocking tipe, dan allow blockingnya saya menggunakan situs yang dilarang oleh pemerintah ya. Makanya mungkin muncul list block tersebut yang merupakan bagian dari NX domain ya. Nah, di sini bertambah kembali ya. Kita lihat list blocknya 4. Akan tetapi mungkin dari 4 tersebut terdapat kurang lebih 7 ya, 7 NX domain yang tidak diketahui yang dari mana berasalnya, bukan termasuk dalam list block. Dan hal tersebut yang menunjukkan terjadinya query miss sehingga terjadi DNS tunneling ya. Baik, alhamdulillah ya. Mungkin skenario akses normal dan skenario DNS tunneling sudah bisa disimulasikan. Saya berharap mungkin dari video ini dapat jadi salah satu edukasi ya buat kita semua, dimana untuk lebih bijak dan tertib dalam berinternet, terutama dalam mencari DNS, dimana kita harus lebih tahu dulu apakah DNS tersebut sah atau tidak, sehingga dapat terhindar dari serangan malware. Mungkin itu yang saya dapat simulasikan dan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.